Saudara, hari ini topik saya adalah Yesus Kristus adalah Mesias yang dinubuatkan para nabi. Apologetika adalah cabang dari teologi mempertanggungjawabkan secara biblikal bahwa fakta itu benar, masuk akal, dan kuat. Contoh Rasul Paulus berbicara kepada gubernur Romawi Festus. Festus mendengarnya sebentar, tetapi ketika Paulus mulai berbicara tentang kebangkitan Yesus, Festus berpikir itu adalah hal yang paling gila yang pernah dia dengar. Jadi di sini tugas saya adalah mempertanggungjawabkan suatu fakta bahwa Yesus adalah benar-benar Mesias yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Jadi kisah para rasul 20 sampai 24, sementara Paulus mengemukakan semuanya itu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya. Berkatalah Festus dengan suara keras, "Engkau gila, Paulus. Ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila." Tetapi Paulus menjawab, "Aku tidak gila, Festus yang mulia. Aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat." Itulah apologetika. Anda mengatakan bahwa sesuatu itu benar dan Anda mengatakan sesuatu itu masuk akal. Saudara, sesuatu yang tidak diuji, sesuatu yang tidak diperiksa itu tidak layak untuk dipercayai, saudara. Jadi dorongan saya untuk memulai apologetika adalah saat di Kisah Para Rasul 17 ayat 11, orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Jadi tabib Lukas menceritakan tentang orang-orang Yahudi di Berea yang kembali ke kitab suci Perjanjian Lama untuk memeriksa dan melihat apakah pemberitaan Paulus tentang Yesus itu benar. Saudara, model ini memberikan dorongan kepada saya untuk memulai model pengajaran baru saya, yaitu apologetika. Dalam topik ini kita akan memeriksa dan mempelajari Alkitab Perjanjian Lama tentang Yesus, dan Anda akan menemukan bahwa iman Anda akan bertumbuh dan bahwa kesaksian Perjanjian Baru tentang Yesus adalah benar. Saudara, di sini saya ambil dari One for Israel. Who you are adalah sesuatu yang bergerak untuk mengajarkan orang-orang Israel bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi cara yang paling bagus untuk memberkati Israel adalah dengan memberitakan Yesus. Kenapa? Karena 99% orang Israel tidak mengenal Yesus sebagai Mesias. Nah, ini adalah fakta, saudara. Nah, saudara, saya akan mulai. Saya adalah seorang Kristen. Tapi saudara, tetapi kekristenan bukan satu-satunya agama yang ada. Alkitab juga bukan satu-satunya buku yang ada. Dan Yesus bukanlah satu-satunya pemimpin rohani yang menarik pengikut. Jadi mengapa menjadi seorang Kristen? Ketika Anda bisa menjadi seorang Hindu, atau seorang Buddha, atau agama lainnya. Mengapa Anda menjadi orang Kristen? Anda harus bisa menjawab itu. Mengapa mempercayai Alkitab sebagai kitab terakhir ketika umat Buddha memiliki Tripitaka, Hindu memiliki Bhagavad Gita, dan berbagai lainnya memiliki kitab mereka sendiri yang mereka anggap suci? Mengapa kita mempercayai Yesus sebagai penghubung tertinggi antara Tuhan dan manusia ketika begitu banyak orang berpaling kepada Konfusius atau Buddha atau orang lain? Mengapa, saudara? Nah, saya akan belak-belakan, saudara. Dengan banyaknya ragam agama, tampaknya mustahil untuk memutuskan mana yang benar. Sangat menggoda untuk mengatakan, Anda percaya apa yang ingin Anda percayai, dan saya percaya apapun yang saya ingin percayai. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Itu mungkin membantu kita menghindari konflik, tetapi itu tidak akan membawa kita lebih dekat kepada kebenaran. Jika kita ingin keyakinan kita lebih dari angan-angan, maka kita tidak bisa begitu saja mempercayai apapun yang ingin kita percayai. Kita perlu percaya apa yang benar. Saudara, saya akan belak-belakan. Jika kekristenan tidak benar, maka saya tidak mau menjadi orang Kristen. Jika Alkitab bukan firman Tuhan, maka saya tidak ingin mempercayainya. Jika Yesus Kristus bukan Tuhan, maka saya tidak ingin mempercayainya atau mengikutinya, apalagi mengajarnya, saudara. Jadi saya akan belak-belakan. Saya percaya karena saya tahu itu benar dan buktinya akan saya
paparkan hari ini. Saudara, mengapa kita pilih kekristenan? Mengapa kita pilih Alkitab dan Yesus? Pertama, mungkin dari arkeologi, bukti arkeologi, dukungan manuskrip untuk Alkitab, bukti logis dan histori tentang Yesus. Bagaimana kita tahu bahwa Yesus ada jalan, kebenaran, dan hidup? Ya, karena Alkitab mengatakannya demikian. Dan mengapa kita harus percaya apa yang dikatakan Alkitab? Ya, karena Yesus menegaskannya. Tetapi ada satu bukti yang tidak bisa disangkal, yang benar-benar ajaib, yaitu nubuatan para nabi yang menjadi kenyataan, yaitu satu orang tertentu, yaitu Yesus. Saudara, perjanjian lama itu semuanya itu berbicara tentang Yesus. Siapa saja bisa menulis buku, saudara. Tetapi tidak ada yang bisa memenuhi banyak nubuatan kuno. 39 buku Alkitab Perjanjian Lama itu ditulis berabad-abad sebelum Yesus. Bahkan beribu-ribu tahun, saudara. Jadi kalau Mazmur 2000 tahun yang lalu, 1000 tahun yang lalu, kitab Yesaya 600 tahun yang lalu, 800 tahun yang lalu. Tetapi semuanya bisa mengacu kepada satu orang, yaitu Yesus Kristus, saudara. Nah, itu bukan hal yang uh, mudah, saudara. Bukan hal yang mungkin dengan manusia itu kalau bukan Tuhan yang menulis dan itu sangat akurat, saudara. Saya akan buktikan. Pertama, nubuat kelahiran Yesus ditulis di dalam Perjanjian Lama. Oke? Yesaya 7 ayat 14. Nubuat tentang kelahiran Yesus yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Terjadi, saudara. Mika 5 ayat 2, tetapi engkau, hai Bethlehem, Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulanya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala, dan dia menjadi damai sejahtera. Apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Hosea 11 ayat 1. Ketika Israel masih muda, kukasih dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu, Yesus. Yesaya 9 ayat 1. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Jebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, yaitu Yesus. Mereka yang diam di negeri kegelapan, atasnya terang telah bersinar. Jadi, berabad-abad lalu atau beribu-ribu tahun lalu telah dinubuatkan tentang kelahiran Yesus, saudara. Nah, bukan saja nubuatan tentang kelahiran Yesus, juga telah dinubuatkan oleh para nabi nubuat tentang pelayanan Yesus. Nubuat tentang pelayanan Yesus. Yesaya 35 ayat 4. Katakanlah kepada orang-orang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihat, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Yesus. Bahkan musuh Yesus tidak dapat menyangkal mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Mujizat-mujizat ini bukan hanya mujizat yang mencengangkan orang. Itu adalah tanda-tanda bahwa Yesus adalah orang yang diramalkan para nabi perjanjian lama, saudara. Saudara, Matius 11 ayat 3, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain? Ini adalah Yohanes Pembaptis yang menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Yesus untuk menyelamatkan Yohanes Pembaptis. Jadi Yesus menjawab mereka dengan begini, saudara. Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan,
dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan Yohanes akan mengerti bahwa Yesus sedang menggenapi nubuat dari Yesaya yang kita dengar tadi. Yohanes 7:31, ketika Kristus datang, akankah dia melakukan lebih banyak tanda ajaib daripada orang ini? Saudara, nubuatan Minggu Palma, yaitu Yesus datang dengan keledai. Nah, di sini juga dinubuatkan 800 tahun sebelumnya. Jadi Mazmur 118 mengatakan, Mazmur 118 ayat 26, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, dia menerangin kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Jadi Minggu Palma, Yesus datang dengan keledai, itu sudah dinubuatkan 800 tahun sebelumnya. 500 tahun sebelumnya, Nabi Zakaria juga menulis. Zakaria 9 ayat 9, bersorak-sorailah, bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Jadi saudara, Minggu Palma pun telah dinubuatkan di Perjanjian Lama. Saudara, saat Yesus membersihkan bait suci, itu pun telah dinubuatkan di Perjanjian Lama. 450 tahun sebelumnya, di Maleakhi 3 ayat 1, lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak, Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke dalam baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kendaki itu, sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Menuju kepada Yesus, saudara. Dan 600 tahun sebelumnya di Yeremia 7 ayat 11, sudahkah menjadi sarang penyamun di matamu rumah yang atasnya namaku diserukan ini? Kalau aku sendiri melihat semuanya, demikianlah firman Tuhan, saudara. Nubuat tentang penangkapan Yesus, saudara. Itu sudah dinubuatkan di Perjanjian Lama. 1000 tahun sebelumnya, Mazmur 41 ayat 9 dikatakan demikian. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yaitu Yudas, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Zakaria 13 ayat 7. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikian firman Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala, yaitu Yesus, sehingga domba-domba tercerai-berai. Murid-murid Tuhan Yesus tercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Yesaya 50 ayat 6, aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Saudara, waktu Yesus ditangkap pun sudah dinubuatkan jauh hari di Perjanjian Lama, saudara. Nah, saudara, nubuat tentang penderitaan dan penyalipannya. Mazmur 22 ayat 16. Sebab anjing-anjing mengurumi aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku, yaitu disalib. Segala tulangku dapat kuhitung, mereka menonton, mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia percaya kepada Tuhan, biarlah Tuhan menyelamatkan dia. Saudara, Mazmur 22:4, kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya dan engkau meluputkan mereka, saudara. Saudara, Matius 27 ayat 42, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah, baiklah Allah menyelamatkan dia jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah. Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Jadi penderitaan yang ada di Perjanjian Lama itu digenapi pada saat Yesus disalibkan. Yohanes 19 ayat 28, Yesus berkata, aku haus.
Saudara, nubuat tentang kematian Yesus juga telah dinubuatkan oleh Nabi Perjanjian Lama. Keluaran 12 ayat 46, Paskah itu harus dimakan dalam satu rumah juga. Tidak boleh kau bawa sedikit pun dari daging itu keluar rumah. Satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan. Mazmur 34:20, Ia melindungi segala tulangnya, tidak ada satupun yang patah. Zakaria 12 ayat 10, Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang kepada Dia yang mereka tikam, saudara. Jadi waktu Yesus mati dengan ditikam oleh serdadu Romawi. Udah dinubuatkan 450 tahun yang lalu oleh Nabi Zakaria. Yesaya 53 ayat 9, orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Jadi ada dua penjahat di kiri kanannya. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya, saudara. Saudara, nubuat tentang kebangkitan Yesus. Mazmur 16:10. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Yaitu Yesus, karena dia bangkit. Nah, orang kudus ini pakai huruf besar, itu berarti Tuhan, saudara. Mazmur 22 ayat 19. Tetapi engkau Tuhan, janganlah jauh. Ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Lepaskanlah aku dari pedang dan nyawaku dari cengkraman anjing. Selamatkanlah aku dari mulut singa dan dari tanduk banteng. Engkau telah menjawab aku. Kebangkitan, saudara. Yesaya 53 ayat 11. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang benar dan akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Saudara, dari perjanjian lama, semua di perjanjian lama itu menunjuk kepada satu pribadi, yaitu Yesus. Jadi kalau kita baca perjanjian lama tidak dengan kacamata Yesus, maka kita akan salah menafsirkan perjanjian lama. Saudara, berbahagialah orang yang tidak berjalan, yang tidak duduk, yang tidak berdiri di dalam orang fasik. Berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Saudara, itu tidak mengacu kepada manusia. Manusia tidak bisa melakukan itu. Itu mengacu kepada Yesus. Yesuslah yang tidak berjalan di jalan orang fasik. Yesuslah yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Kadang-kadang kita ulang tahun, kita doa sama orang, umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kehormatan dan kemuliaan, seperti itu. Saudara, itu juga mengacu kepada siapa? Mengacu kepada Yesus, saudara. Jadi seluruh firman Tuhan di Perjanjian Lama, kalau kita mau benar-benar untuk mempelajari, kita harus melihatnya dari kacamata Yesus, saudara. Nubuat dan penggenapan dari Perjanjian Lama adalah Yesus Kristus. Yohanes 1:45. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Lukas 24 ayat 44, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Jadi ini semua kitab-kitabnya itu menunjuk kepada Tuhan Yesus, saudara. Roma 1 ayat 2, Injil itu telah dijanjikan sebelumnya dengan perantara nabi-nabi dalam kitab-kitab suci Perjanjian Lama. Tentang siapa? Tentang anaknya, yaitu Yesus, yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud, saudara. Nah, saudara. Jadi, saudara, kesimpulan, mengapa Kristen, mengapa kita memeluk agama Kristen? Jadi, jika Anda bertanya mengapa menjadi orang Kristen dan bukan yang lain, mengapa percaya Alkitab dan bukan buku lain,
Mengapa percaya Yesus dan bukan orang lain? Jawabannya adalah tidak ada buku seperti Alkitab. Nubuat yang beribu-ribu tahun itu dengan akurat digenapi di dalam Injil, saudara. Dan tidak ada orang lain seperti Yesus. Alkitab adalah Allah yang berbicara dalam bentuk tertulis dan Yesus adalah Allah yang hidup di antara kita dalam bentuk manusia, saudara. Jadi Anda tahu mengapa Anda menjadi orang Kristen, karena Alkitab adalah buku yang luar biasa, yang menubuatkan beribu-ribu tahun dan secara akurat digenapi di dalam Injil, saudara. Sebelum Anda percaya pada beberapa buku lain yang mengaku berasal dari Tuhan, pastikan dulu, saudara, untuk bertanya, apakah buku itu secara akurat meramalkan hal-hal jauh sebelumnya ketika itu terjadi. Tanyakan kepada orang lain, apakah mereka meramalkan sesuatu dan itu terjadi. Sebelum Anda percaya pada beberapa pemimpin agama lain, pastikan untuk bertanya berapa banyak nubuatan yang dia penuhi. Dan tanyakan apakah dia mati dan dikuburkan lalu keluar dari kubur hidup-hidup. Tidak ada buku selain Alkitab yang mengungkapkan janji-janji Allah di dalam perjanjian lama, bahkan sebelum itu menjadi kenyataan. Tidak ada orang selain Yesus yang memenuhi semua janji itu. Tidak ada pemimpin agama yang suci dan cukup mengasihi untuk mati demi dosa umatnya. Dan tidak ada pemimpin agama yang cukup perkasa untuk mengalahkan maut dan setan. Karena itu kita harus percaya kepada Yesus dan Alkitab. Saudara, Injil itu adalah janji di seluruh perjanjian lama yang digenapi. Inilah yang disebut perjanjian baru, saudara. Sebagai Injil yang dijanjikan Allah sebelumnya di perjanjian lama melalui para nabinya di dalam kitab suci. Mengenai siapa? Anaknya. Roma 1 ayat 2 sampai 3. Inilah sebabnya seorang telah bertemu dengan Yesus dan berseru, "Kami telah menemukan Dia yang ditulis oleh Musa di dalam hukum Taurat Musa dan yang ditulis oleh para nabi." Inilah sebabnya Yesus berkata sendiri, harus digenapi segala sesuatu yang tertulis tentang aku di dalam hukum Musa, kitab para nabi, dan kitab Mazmur. Lukas 24 ayat 44. Mungkin masih banyak yang tidak Anda ketahui tentang Alkitab dan banyak yang tidak Anda pahami tentang Yesus. Tetapi ketika Anda melihat bagaimana Alkitab dan Yesus sangat cocok satu sama lainnya, Anda setidaknya tahu buku apa yang dapat Anda percayai sebagai milik Tuhan. Firman dan orang yang dapat Anda percayai sebagai anak Allah. Jangan biarkan keragaman buku agama dan pemuka agama membingungkan Anda atau membuat Anda tidak mengambil keputusan. Buku-buku lain mungkin mengandung wawasan, pengajaran moral yang berharga. Tetapi Alkitab adalah buku Allah. Pemimpin lain mungkin memiliki poin-poin bagus, tetapi Yesus adalah putra Allah. Percayalah pada Alkitab dan pelajarilah itu lebih banyak lagi, saudara. Percayalah kepada Yesus dan kenali Dia lebih baik dan lebih baik lagi, saudara. Karena itu adalah dari Allah, saudara. Saudara, sebagai penutup, nubuatan dalam perjanjian lama ini adalah janji dari Tuhan. Tuhan berjanji akan datang masa terang, masa tidak ditindas lagi, masa kemerdekaan. Dan sosoknya adalah Tuhan Yesus. Dan Yesus inilah yang menggenapi seluruh janji Tuhan untuk menyelamatkan kita. Jadi saudara, tidak ada buku lain selain Alkitab. Tidak ada orang lain seperti Yesus. Alkitab adalah Allah yang berbicara dalam bentuk tulisan. Yesus adalah Allah yang hidup di antara kita dalam wujud manusia. Saudara, sampai saat ini mungkin iman Anda akan bertumbuh dan mempercayai Alkitab sebagai firman Tuhan dari bukti-bukti yang saya berikan tadi. Jadi saudara, percayailah Alkitab sebagai firman Tuhan dan percayailah Yesus sebagai anak Allah. Maka Anda akan mendapat kehidupan kekal karena Anda percaya kepada Yesus Kristus, saudara. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya sudah melakukan 3 pengajaran apologetik. Yang pertama, Yesus Kristus adalah 100% juru selamat.
Yesus Kristus adalah Tuhan, dan yang terakhir adalah Yesus Kristus adalah Mesias yang dinubuatkan oleh para nabi perjanjian lama. Jadi ini mengendapi di dalam Lukas di mana malaikat berkata, hari ini telah lahir bagimu, yaitu Juru Selamat, Kristus dan Tuhan. Nah, ini adalah tiga hal yang telah saya sharing dalam tiga pengajaran ini, saudara. Untuk minggu depan saya akan mulai lagi eksegesis, saudara. Jadi saya akan lakukan eksegesis satu kitab. Habis itu saya akan paparkan apologetika tiga video sekitar segitu. Nah, habis kitab Yakobus, nanti setelah selesai, saya akan bahas tentang mengapa Tuhan bersembunyi ketika kita menderita. Mengapa Tuhan tidak membunuh saja kejahatan? Mengapa kalau Tuhan adalah Maha Kuasa, kita semua perlu menderita? Itu akan saya bahas setelah kitab Yakobus. Tapi minggu depan saya akan mulai kitab Yakobus selama 13 minggu. Tuhan Yesus memberkati.